Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anita Aprilia. Aku dari kelas 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Purwakarta. Nah, teman-teman, di sini aku akan membahas tentang mikrotik akses. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke materinya aja. Yang ke-1 ada metode akses router OS. Nah, di metode ini ada 5 metode. Yang ke-1 ada keyboard. Nah, keyboard ini akses langsung di perangkat, koneksi fisik, tidak butuh IP tanpa GUI. Yang kedua ada serial console, yaitu koneksi via kabel serial untuk troubleshooting layer 1 tanpa IP dan GUI. Yang ketiga ada telnet atau SSH, yaitu akses via jaringan. Layer 3 butuh IP tanpa GUI. Telnet tidak terenkripsi, SSH terenkripsi. Yang keempat ada Winbox, yaitu GUI user friendly, bisa diakses via MAC atau tanpa IP atau IP, mendukung layer 2 dan 3. Yang terakhir ada FTP, yaitu untuk transfer file ke router OS. Nah, materi kedua itu ada akses router board via Winbox. Winbox adalah aplikasi resmi dari Mikrotik yang digunakan untuk mengakses dan mengkonfigurasi router OS melalui antarmuka gratis atau GUI. Nah, ini adalah metode yang paling umum dan paling mudah dipahami oleh pemula. Keunggulan akses dengan Winbox, yaitu ke-1 ada cara paling mudah dan cepat untuk konfigurasi router Mikrotik. Yang kedua ada mendukung akses melalui MAC address atau tanpa perlu IP dan juga melalui IP address. Yang ketiga ada tampilan GUI yang user friendly, cocok untuk pengguna pemula dan profesional. Di sini juga ada platform Winbox, yaitu yang satu tersedia hanya untuk Windows, yang kedua untuk Mac OS dan Linux, bisa dipakai emulator seperti Wine atau akses alternatif seperti WebP atau SSH. Koneksi fisiknya ada 2. Yang ke-1 ada hubungkan router ke laptop dan atau PC menggunakan kabelan. Yang kedua ada akses bisa langsung dilakukan setelah router menyala dan terkoneksi. Nah, di sini ada cara loginnya. Yang ke-1 usernya admin, yang kedua lanjut isi password atau kosong bisa tidak diisi. Nah, sangat disarankan untuk segera mengganti password default demi keamanan. Tips tambahannya itu jika menggunakan akses via MAC address, Winbox akan tetap bisa terhubung meskipun belum ada konfigurasi IP. Winbox mendeteksi router yang tersedia secara otomatis, jadi kamu bisa langsung klik connect. Di sini ada remote access menggunakan telnet dan SSH. Untuk mengakses router Mikrotik diantaranya remote access atau telnet dan SSH, akses jarak jauh, router berbasis CLI atau Command Line Interface, yaitu akses dilakukan lewat teks bukan GUI. Cara mengakses routernya itu bisa lewat SSH, telnet, konsol, terminal atau Winbox, atau juga terminal atau WebP. Fungsinya itu menjalankan skrip otomatis, mengakses router saat bandwidth terbatas atau lebih ringan. Yang ketiga ada tools yang bisa digunakan, aplikasi seperti PUTTY atau WinSCP dan lain-lain untuk mengakses dari jarak jauh. Intinya, telnet dan SSH digunakan untuk mengelola router Mikrotik dari jauh dengan cara mengetik perintah melalui terminal teks. Biasanya dipakai oleh admin jaringan agar lebih praktis dan hemat bandwidth. Selanjutnya ada menu hostname IP address pada Winbox. Yang satu menu hostname-nya. Nah, menu
name ini untuk mengganti atau melihat hostname atau nama perangkat mikrotik. Langkah-langkahnya itu ada yang ke-1, buka Winbox dan login ke mikrotik. Yang kedua, klik menu sistem di sisi sebelah kiri. Yang ketiga, ada pilih identity. Yang keempat, di jendela yang muncul, kamu akan melihat kolom name, inilah hostname perangkat. Yang kelima, kamu bisa ubah sesuai keinginan lalu klik apply dan OK. Selanjutnya menu hostname IP address pada Winbox. Nah, kedua ada menu IP address untuk melihat atau mengatur IP address. Langkah-langkahnya itu klik menu IP di sebelah kiri. Kedua, pilih addresses. Yang ketiga, di jendela yang muncul, kamu bisa melihat daftar IP yang sudah dikonfigurasi. Klik tanda plus untuk menambahkan IP address baru. Pilih interface yang akan diberi IP, masukkan alamat IP dan subnet. Contohnya 192.168.1.1/24. Lanjut, klik apply dan OK. Selanjutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang ke-1 ada title bar bagian atas, menampilkan nama perangkat mikrotik, versi router OS, serta alamat IP yang digunakan untuk login. Kedua, menu sidebar atau kiri. Ini adalah menu utama yang berisi berbagai konfigurasi seperti interface, melihat dan mengatur port internet atau WiFi, IP, konfigurasi IP address, DHCP, firewall, dan lain-lain. Bridge game mengelola jembatan antar interface, wireless, konfigurasi Wi-Fi, sistem yaitu pengaturan sistem seperti identitas, waktu, user, dan lain-lain. Nah, di sini yang ketiga ada toolbar yaitu atas tengah, terdapat tombol untuk refresh, new terminal, save and load session, dan disconnect. Yang keempat ada main windows, yaitu di sebelah tengah dan kanan. Tampilan utama tempat setting dibuka. Contoh, jika klik IP itu garis ini address, maka jendela pengaturan IP address akan muncul di sana. Yang kelima ada terminal. Bisa membuka jendela CLI atau command line interface langsung dari tombol new terminal. Nah, di sini materi selanjutnya ada serial console. Di sini yang ke-1 ada cara darurat untuk akses mikrotik tanpa jaringan, misal lupa IP atau reset. Yang kedua digunakan juga saat net install. Yang ketiga, butuh kabel DB strip 9 atau USB to DB strip 9. Yang keempat, yaitu gunakan software seperti Hyper Terminal dengan setting baud rate atau 115.200, data bits 8, variety non, stop bits 1, flow control non. Cocok dipakai saat perangkat tidak bisa akses lewat jaringan. Nah, di sini ada cara menggunakan serial console. Caranya itu ialah 1. Buka terminal. 2. Pilih connection type atau serial. Yang ketiga, sesuaikan serial line sesuai yang terlihat di device manager. Yang keempat, atur speed ke 115.200 yang merupakan standar untuk perangkat mikrotik. Digunakan saat ingin mengkonfigurasi perangkat melalui koneksi kabel serial, bukan lewat jaringan. Nah, cara yang tadi itu untuk menggunakan serial console mengakses perangkat, khususnya mikrotik, menggunakan terminal seperti PUTTY. Selanjutnya ada akses virtual router mikrotik di PNetLab dengan Winbox. PNetLab ialah aplikasi emulator jaringan yang bisa digunakan untuk menjalankan perangkat virtual seperti mikrotik. Yang ke-1, siapkan environment PNetLab yang sudah berisi virtual router mikrotik. Yang kedua, install dan siapkan aplikasi Winbox di PC atau laptop. Yang ketiga, lakukan koneksi jaringan antara
PC dan virtual router di Pinet Lab. Yang keempat, ada gunakan Winbox untuk mengakses dan mengelola virtual mikrotik tersebut. Nah, di sini ada QuickSet mikrotik. Penjelasannya itu yang ke-1 ada fitur untuk melakukan konfigurasi cepat router mikrotik. Yang kedua menyediakan semua setting dasar seperti IP, mode koneksi, DHCP, NAT, dan sebagian lainnya dalam satu tampilan. Yang ketiga ada dapat diakses melalui Winbox atau Webpick. Yang terakhir ialah ada cocok untuk pengguna baru yang ingin satu router tanpa konfigurasi manual yang rumit. Nah, sekian penjelasan materi dari aku. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.